Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas STOPS. Apa itu STOPS? STOPS adalah sahabat tanaman dan operasi pengurangan sampah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Balkis, sebelah saya ada Azalia, dan sebelah saya juga ada Rafiski. Di sini, kami akan mempresentasikan STOPS, solusi cerdas mitigasi banjir. Untuk Azalia dipersilakan. Baik, berikut adalah profil sekolah SMP Negeri Dalam Cengkeh yang beralamat di Jalan Taratai Raya Bumi Cengkeh Kencana, Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Cengkeh, Kabupaten Bandung. Sekolah ini berdiri pada tahun 1993 dengan akreditasi A beserta jumlah guru 61 dan jumlah lampion 33. Siswa-siswi di SMP Negeri 3 Cengkeh berjumlah 1.324 dengan siswa laki-laki 678 dan siswa perempuan 686 serta kepala sekolah kami yaitu Ibu Lilisati Pak SPD MMD. Baik Dewan Juri, kawan-kawan ya, setelah sekolah ini dibangun pada tahun 1993, awalnya banjir belum terjadi. Tapi setelah memasuki tahun 2000, banjir mulai terjadi karena beberapa lahan di sekitar sekolah kita beralih fungsi menjadi bangunan dan lain sebagainya, sehingga hujan yang turun tidak bisa terserap dengan maksimal ke tanah. Berikut adalah kondisi sekolah kami ketika banjir. Bisa dilihat di sini, bagian halaman depan sekolah kami terendam oleh banjir yang cukup tinggi dari 10 hingga 30 cm. Lalu ini adalah bagaimana kondisi di sekolah kami, dalam sekolah kami yaitu di lorong, yang mana kami tidak bisa menggunakan lorong kami dengan maksimal karena banjir. Lalu selanjutnya di sini ada kondisi lapangan kami yang biasa kami gunakan untuk upacara ataupun kegiatan lainnya, tapi terendam banjir yang cukup tinggi. Nah, banjir-banjir ini juga berdampak pada teman-teman kami, seperti mereka yang terkena penyakit kulit, disertai gatal-gatal dan luka yang basah. Lalu beberapa juga ada yang terjangkit oleh demam berdarah. Ini dia sesudah STOPS bergerak. Kami sudah mempunyai sumur resapan berukuran 11 x 3 meter, yang mana bisa membantu banjir surut lebih cepat dan bisa untuk 1 hingga 2 jam. Sehingga kami bisa melakukan kegiatan seperti biasa lagi dengan nyaman. Dan bisa dilihat, lapangan pun sudah bisa dipakai dengan maksimal dan juga nyaman bagi para murid dan seluruh warga sekolah. Selain itu pun, kami STOPS mempunyai 2 tim, yaitu tim kebersihan dan kesehatan, juga tim penghijauan. Bagaimana sih cara kerja tim dari STOPS itu? Kita akan mulai dari tim sampah. Biasanya kita mengolah sampah organik yang terdiri dari seperti makanan sisa MPD, kulit-kulit buah, ataupun dari daun-daun kering. Nah, sampah-sampah tersebut sebagian kita bisa masukkan ke bahan pengolah yang ada di sekolah kita. Dan juga sisanya bisa kita masukkan ke lubang biopori dalam rangka memaksimalkan lubang biopori di sekolah kami. Selain itu pun, sampah organik tersebut bisa kita jadikan sebagai kompos padat dan juga kompos cair. Selain itu, ada juga tim sampah non-organik yang biasanya kami memilah-milah sampah yang terdiri dari cup, botol, kertas, ataupun kardus. Nah, sampah-sampah tersebut bisa kita jadikan sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai guna. Yang bermanfaat itu contohnya, setelah kami mengumpulkan sampah-sampah seperti botol, salah satunya adalah galon. Galon tersebut bisa kita gunakan menjadi tempat-tempat seperti tempat tanaman dan lain sebagainya. Dan bisa juga kita pakai untuk menghias di depan kelas, karena kami juga mempunyai program tentang tanaman. Lalu untuk sisa-sisa dari sampah lainnya seperti cup, biasanya kami jual ke pengepul sampah. Hasil dari penjualan tersebut bisa kita salurkan menjadi dana pribadi ataupun uang dari kas kami sendiri. Lalu untuk selanjutnya ada juga tim dari sampah-sampah organik. Biasanya kami bertugas setiap hari. Jadwalnya pun sudah ditentukan dan anak-anak yang masuk dalam STOPS ini bebas memilih yang mau hari apa aja, ataupun dia bisa
dan kami bisa perhitung fleksibel. Dan juga kenalkan bank sampah kami yaitu Sismoko. Tempat sampah ini biasanya kami gunakan untuk menyimpan sampah sebelum diolah atau sebelum dijual. Untuk selanjutnya ada program Jumantik. Jumantik adalah guru pemantau jentik, yaitu petugas yang bertugas memantau jentik-jentik yang ada di sekitar sekolah. Kami berkeliling ke sekitar sekolah untuk melihat adanya genangan air atau tidak. Jika ada, contohnya pada pot bunga yang tidak dipakai. Air yang di dalam pot itu akan kami buang dan pot yang kosong akan kami bawa ke greenhouse untuk digunakan kembali menjadi pot tanaman. Lalu pada wastafel juga, terkadang siswa yang ada di sekitar sekolah kita membuang sampah pada wastafel sehingga membuat wastafel tersebut tersumbat dan menjadi tergenangnya air. Lalu cara kita bertindak yaitu membuang sampah-sampah yang ada di saluran wastafel tersebut dan sehingga air tersebut bisa mengalir dengan lancar. Lalu kami juga melihat pada selokan-selokan yang ada di sekitar kita. Kami selalu membuang sampah yang menumpuk pada selokan tersebut agar air bisa menyerap pada tanah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rafinski dari tim penghijauan. Dari tim penghijauan, pada awalnya pada saat pertama kali saya bersekolah, saya melihat bahwa sekolah kami memiliki 2 greenhouse. Namun sayangnya greenhouse tersebut tidak diisi dengan tanaman, melainkan dengan sampah-sampah yang telah dibuang oleh siswa yang berada di sekitar tersebut. Dan juga setelah beberapa lama saya bersekolah, saya merasa bahwa udara di sekitar kelas itu panas, gersam, dan membuat ketika pembelajaran tidak fokus. Sehingga dengan teman-teman yang memiliki tujuan untuk membersihkan sekolah, melindungi sekolah, maka kami membuat komunitas kami yang yaitu STOPS yang berdiri pada tanggal 7 Desember 2024. Setelah itu pada kegiatan di greenhouse, langkah awal kami yaitu membersihkan greenhouse tersebut. Bisa terlihat bahwa di sini banyak sampah yang didiamkan di dalam greenhouse tersebut dan juga tanaman-tanaman yang tidak dirawat. Setelah komunitas kami bergerak, saat ini greenhouse sudah memiliki tanaman-tanaman yang telah terawat dan terurus. Langkah pertamanya yaitu kami membersihkan greenhouse. Lalu setelah membersihkan greenhouse, kami memasukkan alat dan bahan yang akan kami butuhkan di esok harinya. Pada esok harinya, kami mulai menanam tanaman. Tanaman yang pertama kali kami tanam adalah sayuran kangkung. Dan kami setelah menanam, kami merawat, dan cara merawat kami tentu saja menggunakan air. Tapi kami juga menggunakan pupuk organik. Pupuk organik yang kami pakai adalah air beras yang telah difermentasi selama 1 minggu dan juga air merah yang telah didiamkan selama 1 hari. Dan kami juga memiliki program TKP, tanaman kesayangan dalam pot. Kami distribusikan dengan para wali kelas agar setiap kelas memiliki tanaman-tanaman di depan kelasnya agar udara di sekitar kelas lebih sejuk dan juga lebih bersih. Dan kami juga memiliki berbagai kegiatan workshop dan kerjasama dengan beberapa pihak. Kami memiliki kerjasama dengan Save the Children, LPBI-NU, SHIP Indonesia, IDET, SWR, KWT, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, TNI dan Polri, dan juga pemangku sampah. Ada juga kami bekerjasama dengan Kelurahan Rencana, Desa Rancaikek Wetan, dan juga Desa Rancaikek, Desa Bojong Bawah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Berikut adalah kondisi ketika kami pergi ke sekolah selama malamnya hujan. Kondisi jalan penuh dengan banjir. Nah, ini adalah teman-teman kami yang pergi ke sekolah dalam keadaan sepatu yang basah ataupun rok yang basah karena kebanjiran. Ini adalah kondisi sekolah kami ketika kebanjiran. Sekolah teman kami yang terkena DBD, PLN kulit. Kondisi sampah pun sangat menumpuk di sekolah kami. Ini adalah kegiatan masa kami lalu perencanaan sports, kegiatan greenhouse. Kemudian saat memilah sampah organik, ini saat membersihkan mata perahu. Lalu saat kegiatan menanam pohon, dan kegiatan sosialisasi. Ini anggota kami sebelumnya, dan ini anggota kami sekarang. Ini kegiatan sekolah menjual sayuran. Lalu ada berbagai kegiatan kerjasama dari kami. Dan ini adalah apa yang dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan dengan hormat Kementerian Cuaca Wilayah Jawa Barat tanggal 26 di bulan September. Di pagi hari mulai dari pukul 7 hingga pukul 1 siang diperkirakan cuaca cerah berawan. Dan dari pukul 1 hingga pukul 7 malam berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Berikut adalah kebiasaan kita setiap hari, yaitu memberitahu tentang kondisi cuaca, pemberitahuan cuaca hari ini kepada teman-teman di sekolah kami. Proses penerapan pemilahan sampah. Kembali ke kegiatan terdekat. Oke, terima kasih. Ini dari Ranca FK 3 ya. Oke, sampai 3. Jadi ini tuh bagian dari apa? Kurikuler atau ekskul atau apa? Komunitas ya. Namanya Stop. Iya, stops. Namanya Stop. Sudah berdiri berapa lama? Sudah berdiri selama 11 bulan. Oh, 11 bulan ya. 11 bulan ini berapa anggotanya? Pada awalnya hanya berjumlah 20 orang, namun seiring berjalannya waktu, sekarang anggota kami sudah mempunyai 160. 106 ya, dari kelas 7, 8, 9 ya. Oke, kalau dilihat di sini, jadi berarti inovasinya itu berupa program ya, berupa program yang memang ini menjawab masalah di sekolah ya. Sampai sekarang masih seperti ini kalau hujan. Kalau banjir itu masih ada genangan-genangannya, tapi sudah lebih baik. Tidak seperti kondisi di sini yang benar-benar terendam banjir. Jadi hanya sekadar genangan saja.
Jadi berarti sebelum 11 bulan yang lalu itu masih berapa tuh? Paling tinggi segimana? 30 cm atau sebetis atau mungkin kurang lebih selutut. Selutut ya. Kemudian sekarang genangannya Cuma sampai mata kaki. mata kaki. Itu yang paling berdampak yang membuat genangannya menjadi surut itu karena apa? Karena volume sampahnya yang mulai rendah dan juga ada sumur resapan. Yang hijau tadi ya? Iya, Nah yang ini ya? iya betul itu sumur resapan. Oke, jadi ini menjadi efektif ya untuk menurunkan genangan. Kalau ini gagasannya siapa sumur resapannya ini? Sebelumnya sekolah kami memiliki kerjasama dengan beberapa pihak. Lalu kami pada saat itu berpresentasi di pihak tersebut, lalu pihak tersebut memberikan bantuan kepada sekolah kami. Oke, ini berarti bantuan dari Hasil kerja sama kami dari Save the Children, Save the Children ya? LPINU, tapi lebih tepatnya ini dari desa-desa, desa Rancakek Wetan, desa berarti dari pemerintah Kabupaten Bandung ya, ini ya. Oke, jadi berarti tapi sebelum ini ada, teman-teman sudah ada stop itu sudah berdiri. Sebelum ini ada atau ini dulu kemudian stop berdiri? Kebetulan stop dulu yang berdiri, baru setelah kita berdiri sumur resapan pun dibangun. Oke, jadi ini gagasannya dari stop ya, kemudian disupport oleh dari pihak eksternal ya, bagus ya. Oke, kemudian si program ini tadi kan ada dua ya, ada yang kebersihan dan kesehatan, ada juga yang ke green ya, green campaign-nya ya, penghijauannya. Nah, jadi ini masing-masing punya tugas tersendiri begitu ya. Nah, selain daripada tadi surutnya genangan ketika banjir, apalagi dampak yang terlihat dari adanya hadirnya stops? Kondisi di sekolah kami mulai segar gitu. Kan biasanya sebelum adanya stops, biasanya kondisi di sekolah itu panas dan juga membuat anak-anak tidak nyaman. Tapi setelah ada stops, lingkungan di sekolah terbilang lebih rapi dan juga asri, serta karena kami menanam banyak tanaman, jadi terlihat lebih hijau dan juga lebih segar. Oke. Kalau perilaku peduli lingkungannya bagi anak-anak di luar stops itu gimana? Mungkin kalau dari seluruh warga sekolahnya ada yang sudah peduli dan ada yang belum. Dan yang belum mungkin memang sulit untuk disadarkannya. Namun dari sekian banyaknya sudah ada beberapa yang mulai sadar akan sampahnya sendiri. Oke. Jadi kan berarti dampaknya ada yang tidak terlihat juga ya. Tapi kalian bisa mengukur itu enggak? Misalkan literasi lingkungan ya. Nah, teman-teman stops ini kalau tadi dampak yang sangat teramati itu dari genangan ya. Kemudian berikutnya dari suhu, memang dibuktikan nggak suhunya misalkan sekarang menjadi lebih adem gitu ya. Nah, terus yang tadi perubahan perilaku atau kultur sekolah itu gimana? Itu sudah terukur belum dampak kampanyenya? Sudah terukur karena kan di beberapa kelas itu ada anggota stops. Jadi biasanya mereka juga bertugas untuk mengingatkan teman-temannya sehingga lama-kelamaan akan menciptakan sebuah habit baru, yaitu membuang sampah ke tempatnya. Jadi berimpact besar juga ke yang lain, dan sudah bisa dibuktikan karena di beberapa tempat yang biasanya banyak sampah, tapi sekarang sudah mulai turun volume sampahnya. Ini juga sebenarnya bisa masuk ke intrakurikuler ya, ke dalam pembelajaran ya Bu ya. Nah, ini kan kayaknya masuk bisa ke karakter juga kan ya. Nah, jadi nanti mungkin bisa dilengkapi bukti-bukti. Jadi kan dampak dari sebuah inovasi itu tadi bisa secara fisikal yang teramati dan yang tidak gitu ya. Nah, kalau teman-teman ini kan berkaitan dengan perilaku habit ya. Nah,
Nah, jadi untuk yang bagaimana literasi lingkungannya dari teman-teman yang di luar STOP itu juga bisa dimasukkan sebagai pendukung gitu ya, bahwa oh ini jadi green school gitu ya, si 3 Ranca Ekek ini jadi green school, karena kalau melihat programnya terstruktur gitu ya, ada masing-masing tugas fungsinya ya, hanya tinggal melengkapi tadi saja gitu ya. Jadi dampak dari sebelum dan setelah adanya STOPS gitu ya, nah itu berupa apa saja. Kalau tadi kan yang sudah di before after-nya, nah ini kan teramati ya, teramati, kemudian tadi juga yang sumber resapan ya. Nah nanti tinggal ditambahkan sedikit ya terkait dengan behavior ya, green behaviornya ya, green behavior. Ini bagus, jadi teman-teman sudah bisa menggugah kesadaran temannya yang lain ya. Masih kelas berapa? Oh udah kelas 9 ya. Nah, jadi ini meninggalkan sesuatu untuk adik-adiknya ya. Jadi terus berkarya, terus peduli ya. Karena dari hal yang kecil itu bisa jadi besar ya. Nah, selamat ya, nanti ditambahkan sama Bapak Ibu yang lain ya. Ini bagus ya programnya ya. Kayaknya inovasi sekolah ya. Iya. Ini bagus. Ini satu tim. Jadi dalam STOP itu ada berapa tim? Ada dua. Yang satu apa? Satu kebersihan dan kesehatan, yang keduanya kehijauan. Oh, penghijauan. Yang satu kebersihan dan kesehatan. Dari yang kebersihan dan kesehatan ya. Dari kebersihan dan kesehatan, ini sampah di sekolah itu ada berapa jenis kriteria sampah? Terdiri lumayan banyak dari kayak sampah organik, non-organik, seperti dari sampah plastik ya biasanya. Nah, kalau anorganik sampah plastik lah ya gitu ya. Nah, terus kalau yang organiknya apa itu biasanya? Biasanya karena sekolah kami mendapat MBG juga ya, jadi Oh, ada MBG-nya juga ya. Makanan sisa dan kulit-kulit buah serta daun-daun kering juga. Kulit buah, daun-daun kering. Ada protein juga ada ya. Ada ya kan? Ada daging, ada apa gitu ya. Nah, tadi kalau yang anorganik, kalau yang organik, yang anorganik itu kan masuk di penampungan sendiri ya. Masuk di penampungan sendiri. Kalau yang organiknya masuk ke mana? Dia lari ke, kalau organiknya dikumpulkan di mana? Di Bata Terawang. Di Bata Terawang. Dan Biopori. Bata Terawangnya mana ya? Kalau Bata Terawang bedanya apa Bata Terawang dengan Biopori? Kalau bata terawang itu dari bata-bata yang dibuat itu, lalu ada saringannya. Nggak, maksudnya apakah kriteria organik yang seperti apa yang masuk ke Bata Terawang? Sampah organik ya, sisa-sisa kulit buah. Oh, sisa kulit buah masuk ke Bata Terawang. Daun-daun kering masuk ke Bata Terawang. Kalau yang Biopori? Kalau biopori sama juga sih, jadi sampah basah. Sama Oh. juga, jadi kalau misalnya biopori kami sudah penuh, maka kami akan pindahkan sisanya ke Bata Terawang. Oh, Bata Terawang. Di Bata Terawang itu apa langsung dimasukkan saja atau ada perlakuan lagi yang lain? Langsung dimasukkan saja. Dimasukkan saja. Oh, nggak dikasih perlakuan apa-apa. Ya, jadi gini ya. Jadi kan ya ini sebagai ininya. Nanti kan ini apalagi ada MBG ya. Ada MBG. Jadi gini. Kalau di dalam MBG itu pasti ada daging-daging gitu ya, ada tulang, ada sebagainya macam. Nah, ada yang misalnya yang sampah-sampah yang kayak kulit jeruk dan sebagainya. Nah, itu bagusnya kalau untuk yang seperti daging terus kemudian nanti tulang itu
dimasukkan ke biopori, ya, masukkan ke biopori. Kenapa? Karena mereka itu kan protein tinggi. Nah, protein tinggi itu menimbulkan biasanya bau, ya. Nah, membau dan mengundang. Kalau itu ada di permukaan, dia akan jadi mengundang tikus, mengundang apa. Nah, kalau yang di bata terawang itu bisa kayak kulit-kulit jeruk atau apa yang sifatnya atau daun-daun, masukkan di sana gitu. Tapi supaya dia cepat membusuk, dikasih tanah, ya, dikasih tanah. Nah, kalau yang di bawah, yang di biopori itu, nah yang di biopori itu ya kalau bisa dikasih ini aja kayak Yakult gitu ya, supaya dia cepat ini. Tapi kalaupun tidak, yang penting bisa menghindari dari tikus gitu. Nah, yang ini kalau yang katanya jadi kompos. Nah, komposnya dipakai untuk tanaman ya? Dipakai untuk tanaman. Nah, dipakai untuk tanaman. Nah, ya itu terus itu biasanya suka ada cairan yang kompos cair dipakai juga buat tanaman. Nah, kompos cair yang untuk habis tanaman itu bagusnya yang cairannya itu tidak langsung dipakai ke tanaman, tapi dijemur dulu, nanti ditampung dulu di botol, terus dijemur supaya apa? Supaya ininya gasnya berkurang gitu. Tapi kalau itu memang dari tanaman, misalnya biasanya tidak ada proteinnya tinggi, itu biasanya nggak terlalu basah, tapi tetap harus dijemur dulu lah. Jadi biar nanti campur ke tanamannya tuh nggak mati. Biasanya suka ada yang kompos, dimasukin aja ke tanaman, nah itu biasanya tanamannya jadi mati. Ya, jadi ini udah bagus ya. Jadi ini bagaimana supaya karakter itu ya siswa itu jadi udah jadi bisa ini terus terbawa. Ya barangkali itu aja ya. Saya terus saja ditingkatkan, dan meskipun kalian nanti udah SMA apa, terus saja di bawah. Terima kasih. Saya nggak akan bertanya, tapi saya apresiasi ya ini kegiatannya, dan Ibu yang di belakang sebagai pendamping ya Bu ya? Saya Bu. Oh, pendampingnya Ibu. Iya, saya berharap gini Bu, ini kan hanya di SMP 3 Ranca Ekek. Ya. Iya. Kan di Ranca Ekek itu banyak. Iya. Saya pikir di Ranca Ekek itu mungkin kalau nggak salah di situ juga ada ruang riung ceria ya, yang Bu Ramais kalau nggak salah dia juga, beliau juga berbasis komunitas juga, itu sama ya, memang sangat bagus. Biasanya kita juga collab sama mereka gitu. Nah tadi sudah menggait Save the Children gitu ya, itu alhamdulillah berarti artinya sudah ada kolaborasi lintas sektor gitu untuk kegiatan ini. Dan saya berharapnya ini tidak berhenti di SMP 3 Ranca Ekek, Ibu. Iya, insya Allah. Ini bisa komunikasi dengan dinas pendidikan, ya, itu bisa dijadikan istilahnya pilot project untuk beberapa sekolah setidaknya di lingkungan Ranca Ekek. Iya. Karena memang terus terang Kabupaten Bandung ini kan sekarang lagi darurat sampah, gitu ya. Bukan hanya Kabupaten Bandung, kayaknya se-Jawa Barat gitu. Dan mudah-mudahan dengan giat yang dilakukan dengan stop ini gitu ya, yang mungkin bisa direplikasi ke beberapa sekolah lainnya, setidaknya di Ranca Ekek dulu lah sebelum Kabupaten Bandung. Itu saja mungkin. Terima kasih. Lanjutkan ya, Dek, ya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ya. para dewan juri atas tanggapan dan tanya jawabnya. Dari teman-teman mau ada closing statement atau sudah cukup? Cukup. Baik, kalau misalnya sudah cukup, terima kasih atas presentasi inovasinya. Dipersilakan untuk meninggalkan